rekan-rekan muda yang ada dimanapun, kembali lagi berjumpa dengan saya Albert Markus Puntodewo di acara Youth for Christ. Nah sekarang kita akan bersama-sama merenungkan dari Matius 23 ayat 37 sampai 39 dengan tema munafik. Inti bacaan kita diambil dari Matius 23 ayat 38 yang berbunyi demikian. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, di saat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dia mengambil sebuah keputusan yang dianggap banyak kontroversial di kalangan dunia internasional gitu ya. Oleh banyak orang dianggap kontroversial karena Amerika Serikat pada waktu itu berinisiatif untuk mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Yang mana kita tahu bahwa kota Yerusalem ini adalah kota yang begitu istimewa baik bagi Israel maupun juga bagi Palestina. Kota ini juga menjadi kota yang begitu istimewa bagi tiga agama gitu ya, baik bagi orang-orang Kristiani, orang-orang Muslim dan juga orang Yahudi. Tiga agama yang sama-sama terkait dengan figur Abraham di dalam kitab-kitab sucinya. Nah tentu saja apa yang diambil oleh Donald Trump ini kemudian menimbulkan sebuah kecaman dari dunia internasional. Nah teman-teman, kalau kita berbicara soal Yerusalem, Yerusalem itu adalah pusat keagamaan orang Yahudi. Setidaknya kita lihat di dalam Alkitab kita, di sanalah tempat Bait Allah dulu pernah berdiri dan menjadi pusat peribadatan dari orang-orang Yahudi. Nah sebagai tempat pusat peribadatan sudah seharusnya banyak hal-hal baik yang muncul di kota itu. Tapi kalau kita lihat justru yang muncul di Yerusalem malah sebaliknya, bukannya hal-hal yang baik, penduduk Yerusalem justru sering kali melakukan pembunuhan atas nabi-nabi, juga menimbulkan murka dari Tuhan beberapa kali gitu ya. Dan akhirnya ketika Tuhan murka, dia membiarkan bangsa Israel dibuang dari Yerusalem. Bahkan di masa di mana Tuhan Yesus hidup dan berkarya, penduduk Yerusalem justru menyalibkan Tuhan Yesus. Nah karena dosa-dosa bangsa Israel itulah Tuhan akhirnya murka. Dan Tuhan Yesus pun menubuatkan bahwa Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Nah rekan-rekan muda, jangan sampai apa yang kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh penduduk dari Yerusalem. Mereka di satu sisi melakukan ritual keagamaan di kota tersebut, tapi di sisi lain dalam kehidupan sehari-harinya mereka tidak mencerminkan nilai-nilai keagamaan itu. Nah kiranya kita sebagai rekan-rekan muda Kristen tidak mencerminkan nilai-nilai yang penuh kemunafikan, sama seperti orang-orang yang ada di Yerusalem. Mari kita menjalani ritus keagamaan kita dengan baik, tapi juga kita mau hidup sehari-hari dengan penuh nilai-nilai kekristenan yang baik. Bukan dengan keburukan atau bukan juga dengan mengeraskan hati kita terhadap pertobatan. Terutama di masa-masa Prapaskah ini, marilah kita bersama-sama menghayati bagaimana hidup di dalam pertobatan sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.